Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Syam Pramesti, mahasiswi program studi pendidikan dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan memaparkan materi tentang problematika sarana dan prasarana pendidikan di sekolah terpencil untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Isana El Fuluko MPD. Selamat menyaksikan. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang belajar banyak dirasakan oleh siswa-siswa di daerah terpencil. Setiap hari siswa-siswa tersebut harus belajar di lantai. Sesekali mereka belajar sambil berbaring jika sudah mulai pegal. Kurangnya ketersediaan bangku dan meja membuat mereka harus bergantian menggunakannya dengan kelas lain. Kondisi tersebut mereka alami setiap hari. Pemandangan yang tak kalah mirisnya juga terlihat pada sisi lain bangunan sekolah tersebut. Atap yang mulai keropos dan hampir ambruk, serta dinding yang mulai terbelah lantaran usang dimakan usia. Oleh karena itu, pada materi kali ini saya akan membahas tentang problematika sarana dan prasarana pendidikan di sekolah terpencil. Berbicara mengenai problematika sarana dan prasarana pendidikan di sekolah terpencil, pertama kita harus mengetahui apa arti sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Sedangkan menurut Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan pengertian prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Nah, menurut Barnawi, beliau berpendapat bahwasanya prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Perbedaan sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Nah, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin. Sedangkan prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, yakni usaha, pembangunan, atau proyek. Nah, prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. Perbedaan sarana dan prasarana menurut Permendiknas. Nah, ketentuan umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan,
jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Kemudian, perbedaan sarana dan prasarana secara umum. Secara umum, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Contohnya, cangkul, sabit, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Contohnya, jalan, parit, pabrik, tempat kerja, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui pengertian serta perbedaan dari sarana dan prasarana pendidikan, selanjutnya kita akan sama-sama mengetahui terkait fungsi sarana dan prasarana. Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya. Pada dasarnya, fungsi dari sarana dan prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya. Artinya, antara bidang yang satu dengan yang lainnya akan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda. Contoh kebutuhan sarana dan prasarana di bidang pendidikan tentunya berbeda dengan transportasi dan kesehatan. Nah, secara umum, sarana dan prasarana mempunyai 4 fungsi utama, yakni yang pertama, mempermudah proses kerja. Sarana dan prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan supaya tujuan bersama dapat tercapai. Yang kedua, mempercepat proses kerja. Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Produktivitas kegiatan dapat meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana. Yang keempat, hasilnya lebih berkualitas. Oleh karena produktivitas meningkat, hasil kerja juga lebih berkualitas. Karena adanya sarana dan prasarana dapat mempermudah serta mempercepat proses kerja. Contoh sarana dan prasarana. Yang pertama, contoh sarana adanya papan tulis, buku pelajaran, alat tulis, alat peraga, komputer, alat olahraga, dan peralatan praktikum. Nah, kemudian contoh prasarana yang di sekolah, yaitu adanya ruang kelas, ruang olahraga, ruang praktikum, perpustakaan, kantin, lapangan, dan juga kantor. Nah, di video ini merupakan salah satu contoh sekolah yang memiliki sarana dan prasarana lengkap yang mendukung proses belajar dan mengajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang maksimal. Nah, setelah kita membahas terkait pengertian, perbedaan, fungsi, serta contoh-contoh dari sarana dan prasarana, serta sekolah yang memiliki sarana dan prasarana lengkap, kemudian di sini saya akan membahas terkait masalah pendidikan di daerah-daerah terpencil. Yang pertama, yaitu rendahnya sarana dan prasarana fisik. Yang kedua, kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, masih rendahnya kesejahteraan guru. Dan yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Nah, kemudian adapun upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di kalangan masyarakat pedalaman, yaitu upaya yang pertama yaitu upaya pemerintah. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing, apakah ada kekurangan atau kerusakan. Pemerintah juga harus memperluas dan memeratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu pemantapan prioritas pendidikan dasar, pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis, pemberian insentif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil, pemantapan sistem pendidikan terpadu, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menunjang pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, upaya sekolah dan orang tua.
Upaya yang bisa dilakukan yaitu sekolah pandai-pandai mengolah dana dan juga harus meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah tersebut. Upaya yang ketiga yaitu upaya lembaga pendidikan. Menurut saya, lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Kondisinya saat ini, pada umumnya pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di daerah perkotaan dan kurang memperhatikan pendidikan yang berada di daerah terpencil, sehingga di daerah terpencil menimbulkan masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pendidikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Harapan saya, semoga segala masalah terkait sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil segera mendapatkan solusi yang terbaik sehingga terjadinya pemerataan baik sarana dan prasarana sekolah di daerah perkotaan maupun di daerah terpencil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.